Lanjut ke soal nomor 6. Segala alat pengajaran yang digunakan untuk membantu penyampaian materi dalam proses pembelajaran sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan adalah pengertian dari A. Sumber belajar, B. Media pembelajaran, C. Rujukan pembelajaran, D. Fasilitas belajar, E. Dukungan pembelajaran. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi B. Pembahasan. Segala sesuatu yang digunakan untuk membantu dalam penyampaian materi atau informasi dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk mempermudah proses penyampaian informasi agar efektif dan efisien disebut dengan media pembelajaran. Jadi jelas ini yang paling tepat adalah segala alat pengajaran yang digunakan itu adalah media pembelajaran. Lanjut soal nomor 7. Kegiatan mengembangkan kisi-kisi penilaian dalam prosedur penilaian pembelajaran dilaksanakan setelah A. Tujuan pembelajaran diketahui, B. Teknik penilaian ditentukan, C. Penilaian telah dilaksanakan, D. Instrumen penilaian telah disusun, E. Kunci jawaban disusun. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi B. Teknik penilaian ditentukan. Jadi gini ya, dalam kegiatan pengembangan kisi-kisi penilaian itu prosedur yang dilakukan itu setelah kita melaksanakan atau menentukan teknik penilaian dulu. Kalau teknik penilaian ini sudah ditentukan mau tekniknya seperti apa, baru kita bisa rumuskan kisi-kisinya. Nah, sebelum teknik ini ditentukan atau dipilih, kita belum bisa membuat kisi-kisinya. Pembahasan sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan guru dalam menyusun perencanaan penilaian pembelajaran. Setelah teknik penilaian ditentukan, maka guru mengembangkan kisi-kisi penilaian. Kisi-kisi yang dibuat memuat materi, indikator pencapaian kompetensi, bentuk soal, tingkat kesukaran soal, dan beberapa jumlah soal dari setiap indikator pencapaian kompetensi. Jadi jelas ya teman-teman. Lanjut soal nomor 8. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis tujuan pembelajaran. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. E. Media dapat dibuat dengan mudah dan biaya murah. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Pembahasan. Tujuan utama dari media pembelajaran adalah mempermudah dalam proses penyampaian informasi atau materi pelajaran, sehingga materi pelajaran mudah dipahami oleh siswa. Jadi bisa diartikan bahwa media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Kalau kita telaah satu-satu, jadi media dapat digunakan opsi E ya, dari opsi E. Media dapat digunakan dengan mudah dan biaya murah. Ini bukan tidak begitu tepat kalau pernyataan yang terkait dengan media. Terus pemilihan media tidak perlu banyak pertimbangan. Ini justru yang salah ya. Jadi penentuan media pembelajaran ini harus dengan banyak pertimbangan agar tepat penggunaannya, agar pesan-pesan yang kita sampaikan itu tersampaikan ke siswa gitu. Opsi A, media pembelajaran paling baik adalah media yang berbasis. Nah, ini bukan begitu tepat ya. B, sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan. Nah, ini opsi yang salah ini. Jadi
tidak, artinya satu media itu tidak semuanya bisa kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi setiap media itu mungkin akan cocok untuk materi apa. Jadi ini perlu disesuaikan. Jadi tidak mungkin ada satu media bisa digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. Jadi jelas ya teman-teman. Soal 9. Salah satu permasalahan dalam pembelajaran yang sering ditemukan adalah kebosanan peserta didik, iklim belajar yang tidak kondusif. Solusi yang bisa dipergunakan guru terhadap masalah belajar tersebut yang paling sesuai dengan jiwa kurikulum 2013 adalah dengan menggunakan model pembelajaran A. Scientific, B. Cooperative learning, C. Contextual teaching and learning, D. Discovery learning, E. Project based learning. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi B. Cooperative learning. Pembahasan. Salah satu cara yang bisa digunakan guru dalam inovasi pembelajaran, maka dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif, karena ada banyak tipe, seperti Jigsaw, TGT, STAD, dan lain-lain. Sehingga dalam prosesnya akan bervariasi dan menyenangkan peserta didik. Nah, melalui pembelajaran kooperatif, peserta didik diajak untuk bekerja sama dengan teman lainnya. Jadi jelas di sini kalau untuk meningkatkan mengantisipasi kebosanan peserta didik, jadi yang paling tepat adalah cooperative learning. Karena di kooperatif ini bisa kita gunakan TGT atau yang lainnya sesuai tipe-tipe yang digunakan, sehingga kebosanan peserta didik dapat diatasi. Lanjut soal nomor 10. Beberapa hal yang ada dalam setiap proses pembelajaran dan harus bisa diterima oleh guru adalah 1. Karakteristik materi belajar yang berbeda-beda. 2. Sarana belajar yang ada. Saya ulangi, 1. Karakteristik materi pelajaran yang berbeda-beda. 2. Sarana belajar yang ada. 3. Gaya belajar siswa. 4. Target dari pimpinan atau kepala sekolah. 5. Tuntutan dari orang tua siswa. Yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan sebuah metode pembelajaran adalah A. 123, B. 124, C. 125, D. 234, E. 235. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi A, 1, 2, dan 3. Jadi yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan sebuah metode pembelajaran adalah karakteristik materi yang berbeda-beda, sarana belajar, dan gaya belajar siswa. Nah, ini menjadi karakteristik atau titik poin untuk kita menentukan metode pembelajaran mana yang akan lebih tepat atau lebih efisien yang akan guru pilih. Nah, hal pokok yang mendasari pemilihan sebuah metode pelajaran adalah kesesuaian metode yang dipilih dengan tujuan pembelajaran, karakter dari materi, sarana belajar, dan juga gaya belajar siswa. Jadi untuk opsi tuntutan dari orang tua ini tidak ada pertimbangannya ya. Target dari pimpinan juga tidak. Jadi mutlak ini guru mempertimbangkan itu dari kriteria 1, 2, dan 3. Jadi jelas ya teman-teman. Lanjut soal nomor 11.